Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan sedikit tentang inklusi slow learner layanan karir. Baik, langsung saja. Inklusi slow learner layanan karir. Nah, paradigma inklusi saat ini merupakan sebuah kecenderungan atau tren dalam bidang pendidikan. Kecenderungan didorong oleh fenomena untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan demikian, tuntutan untuk memenuhi pendidikan yang multikultural atau berkedaulatan, kesejahteraan, dan semua tuntutan tersebut urgensinya bahwa pendidikan sekolah harus mampu mengakomodasi belajar siswa dengan variasi level maupun kondisinya. Next, selanjutnya yakni apa sih slow learner? Nah, slow learner disebut dengan lamban belajar. Dengan tersebut, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita atau biasanya memiliki IQ sekitar 80-85. Nah, di sini mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebaiknya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Next, selanjutnya pengertian layanan bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah adalah proses membantu siswa agar memahami diri dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kemantapan cita-citanya. Nah, bimbingan karir di sini dapat membantu siswa untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya sesuai dengan cita-cita para siswa. Nah, selanjutnya ciri-ciri anak berkesulitan belajar spesifik. Poin pertama, anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Nah, anak itu kesulitan dalam membedakan bentuk, memahami isi bacaan rendah, dan sering melakukan kesalahan dalam membaca. Yang kedua, anak yang mengalami kesulitan menulis atau disgrafia. Sangat lamban dalam menyaring tulisan, sering salah menulis huruf, abjad, dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, sulit menulis dan lurus dan kertas tak bergaris, menulis huruf dengan posisi terbalik. Contohnya P ditulis Q atau B. Nah, yang ketiga, anak yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkulia. Yang pertama, sulit membedakan tanda-tanda plus, min, x, dan sebagainya. Sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Yang selanjutnya, sering salah membilang secara berurutan. Sering salah dalam membedakan angka. 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, dan sebagainya. Sulit membedakan bangun-bangun geometri. Slide selanjutnya tentang anak kesulitan belajar. Nah, di sini anak berkesulitan dalam belajarnya itu adalah merupakan individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar. Di fungsinya sistem saraf pusat atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan nyata dalam pemahaman, gangguan pendengaran, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial lainnya. Kesulitan tersebut bukan bersumber pada sebab-sebab keterbelakangan mental. Nah, bukan juga gangguan emosi, terus gangguan pendengaran, bukan gangguan penglihatan atau karena kemiskinan lingkungan, budaya, ekonomi, ataupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini kesulitan belajar itu dapat dialami oleh siapa saja, bukan dari siswa yang kecerdasannya rata-rata atau di bawah rata-rata sampai yang berinteligensi tinggi. Nah, kesulitan belajar ini dapat berdampak negatif tidak saja dalam penguasaan prestasi akademik, tetapi juga
perkembangan kepribadiannya. Nah, kesulitan belajar ini yang dialami seorang siswa itu bukanlah suatu yang menetap. Nah, sebab intervensi dini dan pendekatan profesional secara terpadu dapat menangani kesulitan belajar yang mereka hadapi. Salah satu pendekatan dengan menggunakan layanan karir ini. Oke, next. Nah, di sini juga ada sebab-sebab dari kesulitan belajar siswa. Nah, tadi ini keterbelakangan mental itu juga bisa menjadi pengaruh. Terus gangguan emosional itu juga berpengaruh. Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan kemiskinan dan lingkungan itu juga bisa menjadi salah satu faktor atau salah satu sebab terhalangnya mereka dalam kesulitan belajarnya. Ya, kadang itu keterbelakangan mental kayak gitu. Tetapi tidak semua kesulitan belajar atau lamban belajar atau slow learner itu memiliki seperti yang ada di layar ya, keterbatasan mental. Tidak semuanya. Nah, tetapi kebanyakan mereka yang memperlihatkan itu yang sangat sulit belajarnya itu pasti memiliki ini dari 5 yang disebutkan. Oke, next tentang strategi menangani anak slow learner dengan layanan karir. Nah, di sini kita bisa memberikan yang pertama layanan cara mengajar dan materi. Nah, di sini guru memberikan pembelajaran yang bertahap dengan melakukan pembagian materi sesuai dengan kemampuan siswa. Melakukan pembelajaran dalam kelompok kecil ataupun individu. Ya, menggunakan media konkret, guru menggunakan teknologi, terus dengan media pembelajaran untuk atau agar bisa lebih mempermudah pemahaman siswa itu dalam menerima suatu informasi. Nah, lalu membimbing dalam membuat rangkuman dan mengulang penjelasan secara lisan. Jadi bukan hanya kita memberikan tugas saja, tetapi kita juga ulangi lagi, kita review lagi seperti itu. Dan yang kedua yaitu layanan memberi tugas dan penilaian. Nah, guru selalu membacakan, mengulang dan menjelaskan tujuan sebelum pelaksanaan kegiatan. Pasti ya seorang guru memaparkan sedikit materinya. Lalu guru memberikan PR, pekerjaan rumah, tugas, atau soal tes dalam konten dan jumlah sama dengan seluruh siswa. Tidak ada yang dibedakan, ya, tanpa membedakan antara siswa slow learner atau yang reguler. Nah, terus yang ketiga di sini adalah layanan memberikan tuntutan waktu. Nah, guru itu hanya memberikan perpanjangan waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, tidak ada kebijakan pemberian waktu, perpanjangan, pengulangan, dan jeda istirahat khusus untuk si anak atau si siswa slow learner tersebut. Nah, dalam pengerjaan tes ataupun ulang-ulang. Jadi di sini meskipun dia itu slow learner dan berarti diistimewakan. Nah, tetapi juga memerlukan bimbingan khusus kayak gitu. Untuk yang keempat, layanan lingkungan belajar. Nah, memberikan lingkungan belajar ya. Di sini guru sudah menempatkan siswa yang slow learner itu di barisan paling depan. Nah, mengapa barisan paling depan? Karena terkadang banyak di lapangan yang kami jumpai di mana anak yang lambat belajarnya itu susah sekali dalam pendengarannya. Ya, banyak itu kejadiannya. Meskipun dia tidak memiliki keterbelakangan mental, tetapi dia memiliki gangguan pendengaran. Ya. Jadi di sini guru itu harus bisa mengetahui mana anak yang lambat belajar, aktif dan lain-lain. Nah, untuk yang slow learner ini dibariskan paling depan.
melakukan rotasi dengan memperhatikan kondisi siswa, memberikan umpan balik secara lisan dengan memberikan apresiasi dalam bentuk pujian, tepuk tangan dan motivasi, namun tidak ada penempatan khusus saat pelaksanaan tes. Nah, jadi juga dalam setiap melakukan sesuatu hal, meskipun dia itu salah, kurang benar, tapi kita selalu harus menyemangati, mensupport mereka ya. Dan juga jika mereka itu memberikan sesuatu hal yang unik, menarik atau bisa menghibur kita kasih pujian. Maksudnya menghibur bukan berarti hura-hura ya, tapi apa ya, mereka itu si siswa seluler itu menampakkan atau memperlihatkan ciri khasnya atau istilahnya kelebihan tersendirinya. Oke, next untuk poin selanjutnya. Oke, next poin yang terakhir di sini dalam segala hal yang layanan-layanan baru tadi dalam tuntutan waktu atau lingkungan belajar, di sini juga ada beberapa hal lain. Kita selaku konselor juga harus membandingkan jika kita menjalani hidup bukan hanya untuk saat ini saja. Nah, tetapi kehidupan kita melakukan kehidupan kedepannya, selanjutnya di masa depan. Jadi seperti itu. Kita memberikan stimulus kepada mereka, rangsangan kepada mereka seperti semangatlah, ayo mbak, ayo mas, mbak, Samian harus bisa semangat, harus bisa seperti teman kalian. Jadi biar kalian nanti cita-citanya tercapai atau dan hal sebagainya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, di sini selain dari beberapa layanan dari strategi di atas, ada pula beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam memberikan bimbingan kepada anak yang lambat belajar. Di sini yang pertama, mempertegas lagi apa yang sudah dicita-citakan. Nah, di sini maksudnya setiap seseorang pasti memiliki cita-cita, bukan? Nah, baik itu anak normal ataupun anak abnormal. Nah, dengan adanya hal ini, konselor atau kita harus mempertegas dengan memberikan semangat dan motivasi belajar untuk anak tersebut. Jadinya kita salah satu contoh, cita-citanya apa mbak, cita-citanya apa mas. Nah, jika kalian anda atau kalian atau mbak dan mas, ya pasti kalau dalam konselor itu anda ya, jika anda memang bercita-cita ini, anda harus meraihnya. Nah, dengan cara apa? Ya belajar dengan giat kayak gitu. Jadi kita juga memberi motivasi dan semangat. Nah, dan kedua, dengan mengunggulkan bakatnya. Nah, bakat atau minat. Nah, di sini pasti semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini mereka pasti memiliki bakat yang terpendam, ya kan? Nah, kita selaku guru BK atau guru lainnya, seni budaya, agama dan lain-lain, pasti salah satu anak slow learner itu memiliki suatu keunggulan atau bakat. Nah, di situ kita nanti di sini bisa mengapresiasi bakat mereka dan mengajak atau merangkul dan meningkatkan apa yang potensi yang dimiliki pada dirinya dan mampu memperlihatkan bakatnya kepada orang banyak, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini terkadang anak yang lambat belajar memiliki keunikan sendiri atau kelebihan maupun kekurangannya. Nah, di sini kita harus mengetahui sisi kelemahan dan kelebihannya. Seorang konselor tentu saja tidak sendirian dalam membantu perkembangan belajar peserta didik yang mengalami slow learner atau lambat belajar ini, tetapi dengan kerjasama berbagai pihak yang ada di lembaga, baik kesiswaan, Wakahumas, kurikulum, guru bahasa Indonesia,
wali kelas, TU dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita nanti akan bekerja sama di situ. Nah, pasti dalam setiap guru atau setiap orang itu memiliki penilaian. Oh, ini loh dia anaknya suka bercanda kayak gitu ya. Terus yang keempat yaitu mengenalkan dunia kerja. Nah, di sini bukan hanya dunia kerja, tetapi juga perguruan tinggi atau melanjutkan sekolah di mana, baik itu SMP atau SMK. Ya, kalau SMP pasti kita harus mengarahkan agar mereka berpendidikan lagi ya, karena pendidikan itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan. Nah, di sini mengenalkan dunia kerja. Nah, anak lama belajar, kita bisa memberi perbandingan dan pandangan tentang kerasnya hidup di dunia. Jika kita tidak bisa memiliki kemampuan, apalagi masalah membaca, berhitung, menangkap sesuatu hal dan lain sebagainya, di sini konselor bisa menerapi atau memberikan layanan pendekatan yang memang sesuai dengan kebutuhan anak slow learner ini. Ya, jadi bisa setiap guru BK pasti memiliki teknik sendiri berbeda kayak gitu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.